Asik sekali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Andi Angio dan saya sudah bersama teman-teman dari Sanggar Teater Athena. Betul ya? Yap, Betul sekali. betul. Betul. Di sini ada Kakak Iqbal dengan Kakak Budi. Abdi kan? Oh, Abdi. santai, masih Iya. Sama-sama. asik Iya, pagi iya. sobat guys ya. Apa kabar ini Utus? Alhamdulillah. 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 Baik, Kak. Baik. Di cuaca look yang begini Ah, orang masih sehat, Masih alhamdulillah. sehat. iya, ini harus kuat memang stamina ini. Iya. Iya, Kan, konsumsi vitamin tuh. Oh iya. Vitamin apa itu? Vitaminnya. Vitamin apa itu? So lupa deh bener. Vitamin C mungkin ya. Vitamin C. Iya. Vitamin C. Ini aktivitas sekarang kalau Iqbal? Kalau saya alhamdulillah sekarang lagi ngajar di satu sekolah, ngajar Oke. ekstrakurikuler juga Mm-mm. di bidang tari sebenarnya sih. Lagi Oke. ngajar tari juga and lagi buat film. Oke, berarti kita harus ada praktik tari ini sebentar ya. Iya. Boleh. Nanti Abdi bisa mempraktekkan. Abdi bisa. Oh, Kecuali debus. Kalau debus masuk. debus. Debus. Ada kaca ini. Ah, Sepeda. tadi saya lihat di RTH Iya, ada kegiatan apa? Itu tadi latihan tari sama anak-anak SMEA. Oh, oke. Emang ada pementasan? Rencananya persiapan untuk FLS 2N. Hah? Persiapan untuk FLS 2N lomba. Oh, oke. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Dari Oh. Kepseknya mintanya dari sekarang dipersiapkan. Jadi ada guna di sekolah ya. Alhamdulillah. Penjaga sekolah bukan? Bukan. Tukang parkir rencana. Oh, persiapan lomba ya? Iya, persiapan lomba. Oke. Kalau Abdi sendiri aktivitas? Kalau saya sekarang karyawan Mm-mm. di salah satu perusahaan di Siuna. Oke. Jadi kerja. Tapi di samping itu buat film juga. Masuk di project Athena juga. Jadi Iku- pas libur Mm. kerja-kerja inilah kesenian sama Iqbal. Oke, tapi kalau tidak salah, kalau Abdi sudah lama juga ya di dunia art ya, dunia seni ya. Ya lumayan. Dari kecil, kan? Dari zigot kan. Iya, kalau tidak salah Abdi dari kecil, Dari dia kecil. main konten. Semua main konten. Betul ya? Semua dia buat. Itu dari umur berapa dulu? Kalau konten SMP Kak. Oh, SMP. Dulu apa? Konten-konten tentang apa? Dulu konten-konten di YouTube kan masih Iya. 3GP itu. Iya, betul. Jadi kualitas gambar masih Saya tahu Abdi. Hah? Saya tahu. Saya juga baru 3GP. dikasih ingat ulang. Saya tahu. Cukup memalukan sih. Saya lupa. Tidak, tapi kalau ngeliat Eba gitu, Teri tahu nggak sekarang? Betul. Jangan. Oke. Kita break sejenak dulu teman-teman karena ada masalah teknis di suara. Kita kembali lagi teman-teman. Tadi sudah bahas sampai di sejarah tentang Athena ya. Belum. Sudah selesai. Ah, cuma break rabu-rabu Kita malam-malam. langsung selesai sejarah. Selesai sejarah. Wah. Luar Berarti biasa. dulu memang dari kecil memang sudah suka main konten. Abdi. Kalau SMP konten juga kan rekam-rekam upload di YouTube. Iya, Cuma lebih iya. banyak ke waktu itu kan ada Wattpad. Mm-mm, Nah, mm-mm. Zaman Wattpad mulai ada jadi tulis-tulis buat tulisan Mm-mm. baru diupload di Wattpad. Oke, itu konten-konten tentang apa isinya dulu-dulu? Kalau konten-konten cuman misalnya orang main futsal, Oh, keseharian, iya, mini vlog iya. dan teman-teman. Apa kan. namanya kalau aneh sekarang? Ada mail live. Ya, iya. Ada in my life. Ada itu ada di TikTok. Ada sayang. Untung belum ada dulu ya. Sekarang mungkin kalau dulu mungkin sudah dikasih judul itu. Itu. Sekarang barangkali sudah ditumbuh. Berarti dulu bikin konten aktivitas keseharian. Tidak juga, Kak. Oh, jarang-jarang juga. Jarang-jarang. Berarti acak ya dulu. Tapi ada bikin konten. Ada buat konten. Oke, kalau Iqbal sejak kapan? Sejak kapan? Kalau di dalam dunia seni sih dari SMP juga, Kak. Oke. Dari SMP sudah berkesenian, apalagi di teater, Kak. Sudah dari SMP ikut-ikut lomba pun, Oke. terus masuk sanggar juga. Sampai SMA pun masih berlanjut alhamdulillah dan lulus SMA
berkuliah di kesenian juga, Kak. Oh, dari SMP ikut sanggar? Sudah ketua sanggar. Wih, dulu apa itu? Sanggarnya dulu BTC, Bengkel Teater Bengkel Cahaya. Teater Cahaya. Pembinanya Betul. Ibu Edi Tapo dan Aji Suryansa. Ya, betul. Oh, Anda adalah asuhan berarti ya? Iya. Bahagia sekali saya sebutnya. Berarti sudah cukup panjang ya? Sudah, alhamdulillah sudah berapa tahun berarti itu sampai sekarang. Panjang dari SMP. Ada 11 tahunan berarti. Betul. Dulu kemarin ambil kuliah di apa? Akhirnya setelah lulus SMA 2015 saya kuliah di Jogja itu ngambil jurusannya teater. Fakultasnya Seni Pertunjukan, kampusnya itu Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oke. Jadi di Jogja. Saking senangnya dengan dunia teater akhirnya lanjut Lanjut seni. Oh, Bapak dulu? Saya di sastra, Kak. Oh, masih kena nih kan? Masih kena. Masih aman ya. Oke, kita break lagi teman-teman ya. Ada tanda X dari pemilik live. Kita kembali lagi teman-teman. Tadi ada masalah di TikTok dan kalau kita nggak salah ini kita kena pelanggaran di TikTok nih. Akhirnya live di TikTok di stop dulu. Jadi teman-teman yang nonton bisa standby saja di Facebook di Sigma Podcast. Tadi pembahasan kita sudah sampai di studi ya. Dulu berarti ambil sastra. Oh, berarti memang cocok ya. Berarti memang dari SMA sudah suka, akhirnya pas studi ambil lanjut lagi. Masih kena juga ya. Kena juga. Oh, itu namanya passion ya. Passion. Iya. Saya dulu SMA tidak suka matematika, ambil kuliah matematika. Itu yang jadi pertanyaan bagi kami berdua tuh. Kok bisa orang kayak gitu? Tapi ada aja kan banyak yang sukses ternyata. Betul. Oke, sekarang berarti sama-sama di Athena nih, Abdi sama Iqbal. Iya. Jadi Athena ini sebenarnya ownernya, ownernya. Iya. Yang buat pencetusnya aku sama Abdi. Oh, kalian berdua nih. Awal banget. Oh, iya. Awal corona ya, Abdi ya. Itu sejak kapan? Awal corona. 2020. Iya, pertengahan corona udah mau habis. Iya. 2020 itu pertengahan corona ya. Dulu kenapa bisa sampai buat? Pasti ada latar belakang kan kalau buat sanggar ya. Biasanya kalau komunitas-komunitas motor itu kan, kalau teman-teman di motor kalau ada komunitas baru itu pasti pecahan dari komunitas lain. Biasanya. Komunitas motor. Komunitas motor. Beda dengan sanggar-sanggar. Kan biasanya. Nah, maksudnya betul juga. Komunitas motor. Kan. Itu gimana kalau Athena sendiri? Kalau Athena, jadi sebelumnya Sadin Iqbal ini kan orang satu SMA, sama-sama di SMA 1. Iqbal angkatan 2015, angkatan 2014. Pas kuliah sama sekali sudah ada kabar lagi kan, sudah baku kontak. Pas saya balik dari kuliah tahun 2018, itu kan tiba di Luwuk. Waktu itu berkesenian, tulis-tulis juga soal sastra, soal buat-buat juga tulisan. Tapi tidak ada yang bisa diajak kolaborasi untuk buat satu kegiatan kan. Waktu masih kuliah di Unsrat Manado, itu kan ikut sanggar teater juga. Nah, itu pertama kali terlibat langsung di dunia teater. Nah, waktu balik Luwuk itu senior saya di Manado itu kontak ke saya. Dia bilang di Luwuk itu ada Iqbal. Ternyata Iqbal ini ambil skripsinya, penelitiannya di Manado, ketemu senior saya. Jadi dibilang coba kalau misalnya buat satu wadah teater yang baru, itu ketemu sama si Iqbal, dia anak Luwuk barusan pulang. Dikirimin foto kan, pas lihat, aduh. Mantan ini. Maksudnya alumni kan? Alumni Iqbal ini rupanya. Kita ketemu di situ. Lanjut, Bal. Setelah ketemu ada kegelisahan yang sama sih benar Kak antara saya dan Abdi. Kenapa sih teater atau drama itu jadi hal yang jadi dicemooh sama orang-orang gitu, dianggap murah Kak? Oh gitu? Iya, orang-orang anggap teater itu atau drama itu hanya jadi sebuah hiburan komedi yang layak untuk diketawakan gitu. Oh betul. Ya sedangkan fungsi dari drama dan teater sendiri menurut saya dan Abdi itu nggak cuma hiburan, ya hiburan termasuk. Tetapi ada edukasi, terus ada beberapa hal-hal fungsi lain yang mungkin terlupakan sama orang-orang penggiat hari ini di Luwuk. Oleh karena itu kegelisahan sama Abdi, kita cobalah buat pertunjukan. Dan alhamdulillah simpatisannya banyak gitu. Teman-teman yang di luar sana terima sama apa yang kita suka.
Oke, kalau begitu kita lanjut, kita buatlah Athena gitu Kak. Dulu pertama kali apa pementasannya? Rick dari Corona. Corona. Sebuah puisi yang saya buat yang dibuatnya Wes Rendra. Terus kita coba alih wahana ke teater, bentuk naskah teater dan dipentaskan secara teatrikal puisi. Itu di mana kemarin? Di Daeng Mangge. Oh, Cafe Daeng Mangge. dan sambutannya luar biasa. Luar biasa, Iya, luar iya. biasa. Karena waktu itu kan pas masa pandemi itu kan jarang yang buat pentas Betul, kan. betul. Ketika Ada kita pembatasan muncul, kan? nah, ada euforia. Oh, ternyata ada lagi pementasan kayak begini. Benar, kan? benar. Jadi saya dan Iqbal kemarin karena kita kan belajar teater secara teoritis. Nah, ketika kita di Luwu kita lihat keadaan sekarang, banyak yang kemudian teater itu dihilangkan dari prinsip-prinsip dasar yang ada. Lebih banyak ke pengembangan-pengembangan yang sifatnya eksperimen. Oke. Nah, karena kita berangkat dari akademik, Betul. kita coba bawa ini diterima tidak kan? Jangan tidak menghilangkan hal-hal yang teoritis tadi. Berarti Ternyata ini masuk juga kan? Masuk, Diterima masuk. oh, jadi sebenarnya Iqbal dan Abi juga ingin coba tetap di railnya sebenarnya ya. Iya. Ya, Teater betul, ini Pak. ya. Karena aneh Kak kalau lihat pertunjukan hari ini dulu, bukan menyalahkan dan Iya. bukan apa, tapi agak aneh aja karena kok dipandangnya sebagai bahan guyonan doang gitu. Iya. Tidak bahan edukasi jadi guyonan. Itu yang sebenarnya jadi permasalahan Sen Abdi begitu. Hampir full komedi, terus pesannya Nggak nyampe-nyampe. Benar. Cuma hahi doang kita nontonnya. ya untuk apa? Untuk apa? Abdi kuliah di sastra ya. Iya. Iya, karena mau menyampaikan pesan itu sebenarnya kan dalam setiap naskah-naskahnya sebenarnya ya. Betul. Oh gitu ya. Karena Jadi itu awal itu tahun 2020 ketemu 2020 berdua. berdua. Oke. Terus pada saat sudah ketemu nih, gimana respon teman-teman lain? Sulit tidak meyakinkan ke teman-teman lain di Athena? Sekarang anggota berapa banyak? Aduh, itu berapa? 120 lebih ya? Lebih 130. 20. Ya itu. Ya. Itu gimana caranya tuh meyakinkan mereka nih? Kan Awalnya- kamu dua ini pasti teori sekali kan? Yang pertama jelas-jelas kami adalah bujangan tak jelas waktu itu. Iya. Iya. Oh, sekarang jelas. Oh, so jelas, alhamdulillah. So jelas. Apa belum ya? Belum. Oh, itu orang Bajawab di sini. So ada juga dia. Dulu masih bujangan tak jelas bagaimana kita meyakinkan orang bahwa kita ini orang-orang yang jelas. Oke. Cuma Ternyata ini ya. dari sih Kak, sebenarnya dari kedekatan antara saya dan teman-teman, Abdi dan teman-teman juga sebenarnya sebagai teman dulu. Terus ajak sebagai teman, orang-orang yang kita kenal dulu yang kita ajak untuk berkolaborasi gitu Kak. Lama-kelamaan ya buat orang-orang lain sebenarnya untuk mempercayakan bahwa orang bisa buat pertunjukan dan Iya. Kemarin itu Kak, karena ternyata teman-teman kita yang ada di Luwuk itu memang ingin berteater, punya memang keinginan untuk terjun di dunia drama maupun teater kan, karena ada yang pernah waktu sekolah dulu pernah, rata-rata orang punya keinginan buat sambar main teater, tapi mungkin karena dorang rasa tidak ada sanggar-sanggar wadah yang ada mapan, seterlanjur mapan kan takut saat tua, sudah umur kon baru masuk kan. Oke. Kebetulan aku dapat dan sanggar juga yang baru dibikin, dia terong ajak buat enggak terong bangun sama-sama. Oh. Jadi oke, modelnya itu bangun sama-sama. kan? Ibarat ini sama-sama baru belajar. Belajar, betul. Itu ya. share ilmu bukan Share ilmu. bukan menggurui. Saya dan Abi bukan menggurui teman-teman di Athena, tapi apa yang contoh ada namanya Ibu Lady. Iya. Kita panggil Kak Lady ya. Kak Lady, apa yang Kak Lady tahu tentang teater? Oh, ternyata ada beberapa hal baru yang mungkin saya tak tahu begitu Kak. Iya. Karena pengalamannya dia di hidupnya dia dengan saya pengalaman beda. Iya, benar. Orang cuma tahu teori, tapi pengalaman kayak gitu. Itu yang akhirnya jadi ruangnya ruang diskusi, bukan ruang menggurui lagi Kak. Betul, gitu di dalam setiap mau apa ini ya, Iya, geraknya ya, betul. arahnya mau kemana, tapi teman-teman jadi pengontrol sebenarnya Ya, juga ya. kita kasih betul. ada Kak kayaknya itu salah deh. Iya, lebih ke memberi Iya, batasan-batasan. kayak kasih batasan doang. Terus ini lucu. Tapi awal pertama kali kita buat Athena itu kalau nggak salah cuma 5 orang ya, 5 orang. Pertama kali 5 orang malah. Saya, Abdi, Baginda, Kak Lady, sama Pute ya. Putih belum. Oh, belum. Empat, berarti empat. Berempat ya. Iya. Berempat. Yang notabene latar belakang kita berbeda-beda gitu. Oke. Saya masih jual di pasar, Abdi dulu masih karyawan di LNG ya. Iya. Ya, terus Kak Lady dosen, terus Bagin adalah mahasiswa
Belum ya? Masih mahasiswa. Oh, dia bukan ini ya? Punya band ya? Itu dia baginda. Oh, lain lagi Salah. itu ya. Mencocokkan Betul. mencocokkan latar belakang yang berbeda-beda itu agak sebenarnya jadi oke. kesulitan orang bersama-sama sih kemarin itu. Tapi alhamdulillah karena pengen belajar sama-sama akhirnya beginilah Athena akhirnya. Cocok. Maksudnya. Akhirnya berhasil buat sebuah pementasan puisi pertama kali. Dari corona Dan terus disambut sambut baik. Akhirnya berlanjut ke ada program selastranya yang Selasa bersastra. Selasa dengan sastra. Oh, itu kayak gimana tuh? Jadi tiap Selasa malam itu kita buat pertunjukan Kak di kafe. Nah, karena filosofi dari Athena sendiri kan sharing ini torang bikin pertunjukan di satu gedung. Iya. Orang yang datang toh. Nah, bagaimana kalau torang pertunjukan ini torang antar sama orang begitu ya. Jadi torang bikin pertunjukan kafe to kafe. Kedai to kedai. Oh iya. Memang ini eksperimental sih karena memang betul. bukan ininya sih representatif lah untuk pertunjukan teater. Tapi tolong coba kan. Benar. Jadi di situ ada pengunjung memang yang datang untuk nonton torang, ada yang memang stay di kafe untuk nongki Makan. kan. Iya, benar. Jadi macam-macam penerimaan di Iya. situ kan. Tapi jalan. Itu jalan. Di kafe apa saja yang sudah pernah dilakukan? Di Mangge pasti. Iya, Mangge pasti ya. Terus dua lagi apa sih? 68 yang nyakap bidding 892. 892 ya. 892 iya Kak. 892. Oh ya oke. Iya, Samping ini ya, dulu tempat Sehati rumah jabat. Iya. Betul. Rumah Wabub ya jabat. Oke, terus di mana lagi? Yang di mana lagi? Itu apa saja yang ditampilkan? Itu torang kan di teater itu ada yang nama teatrikal puisi itu. Jadi daripada sekedar puisi dibaca, kalau torang itu torang garap lagi Kak. Oke. Torang bikin jadi satu pertunjukan teater yang utuh kan. Nah itu baru ada naskah yang utuh memang. Naskah yang torang tulis baru torang pentaskan, baru open mic. Macam malam puisi. Macam di malam puisi Malam di puisi. Babasa Mombasa. Iya. Oh, ya. Open mic terakhir itu yang mirip dengan malam puisi. Di segmen open mic. Jadi ini sengaja dicoba dikasih jalanin di kafe-kafe sekaligus melihat respon masyarakat Banggai juga seperti dan apa tentang mencoba menciptakan iklim berkesenian sih Kak. iya benar itu penting sih. Penting karena ngapain kita berkesenian tapi nggak ada iklimnya. Benar, karena kalau boleh dibilang Luke itu masih ini ya, masih sangat awam ya soal puisi ya. Masyarakat secara umum ya. Iya, secara umum. Karena kalau dengar puisi, apa ini ya? Palingan alay kan. Iya, lagi kan. Alay sekali. Baca juga biasa-biasa saja. Iya. Tak usah jodohin Tak usah jodohin lagi gitu. Biasa-biasa saja. Tapi pas gagal, gagal di baca. Gitu. Berarti memang teman-teman mau mengedukasi dulu, membiasakan telinga masyarakat di Banggai tentang bahasa-bahasa puisi. Kan itu penting juga ya. Betul. Sebelum benar-benar sebuah pementasan. Betul. Ada pertanyaan dari teman-teman nih. Sebenarnya teater dengan drama itu apa bedanya? Abdi. Jadi dia ini yang bertanya ini di depan. Betul Kak. Oke. Teater drama. Kalau drama, iya. Drama itu sebenarnya, tapi sebelum ke situ, torang balik dulu ke sastra. Oke. Nah, induknya di sini. Oh, induknya di sastra. Di sastra. Oke. Jadi sastra itu kan kalau dari sisi presentasi bentuk itu kan ada 3. Oke. Puisi, prosa, sama naskah drama. Oh, puisi, prosa, sama naskah drama. Ini seru ini. Ini teman-teman harus dengar ini ya. Ini kita 3 SKS ini. Ini ribut nih soalnya. Nah, jam subuh ini belum. Belum, sedikit lagi. Nah, jadi naskah drama ini kan masih dalam bentuk teks. Oke. Nah, ketika yang teks tadi itu digarap dengan bantuan bentuk kesenian yang lain, kayak seni peran, seni penyutradaraan, kemudian lighting, musik dan lain-lain kan, kemudian ada lokasi dan ada penonton. Naskah drama atau yang biasa disebut drama itu tadi jadi teater. Jadi teater pertunjukannya, drama itu
naskahnya. Oh, Kak. gitu. Lebih gampangnya lagi analoginya, drama ini adalah bumbu-bumbunya, garam dan bla-blanya. Si teater ini adalah penggorengannya, sendoknya, dan hasil karyanya teater itu adalah nasi goreng. Iya, iya. Kok lebih bikin bingung ya? Oh, salah ya. Intinya drama bahannya. Teater adalah yang aduk-aduknya semua. Hasilnya jadi jadi pertunjukan. Oke. Makanya di teater Athena sendiri, Kak, orang stay di pakem yang itu. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang coba Athena buat yang sifatnya impromptu kan, sifatnya spontan, ludruk, kayak begitu. Nah, itu bukan Athena kan. Oh, berarti kita berawal dari naskah. Benar, berawal dari naskah ya. Iya, betul. Jadi bukan yang kayak dagelan-dagelan OPJ. Betul. Ya, gitu kan. Oh, bukan yang ala-ala konten-konten yang itu bikin konten. No. Iya. Walaupun dia singkat ya, kalau orang lihat kalau cuma konten singkat ini kan biasa kalau saya lihat Abdi kan biasa lihat konten-konten sekarang kan di ini kan. Konten di Look with Gram kan. Itu berarti ada naskahnya. Ada, pasti. Iya, Kak. Gila ya. Saya kira cuma aku dapat dulu orang di RTH. Baru di situ begini nggak bikin begini. Itu tidak ternyata. Tidak. Memang semua harus naskah. Iya, supaya kan kalau misalnya supaya disiplin saja melatih adik-adik kan. Benar. Dan kalau tidak ada naskah, Kak, kadang orang cuma improvisasi yang kemana-mana ngawur jadinya. Oh, betul. Kadang berlebihan, kadang kurang, kadang apa. Tapi kalau ada naskah kita punya panutan gitu. Kita punya patokan. Iya, patokannya. Oh, oke. Kita ini oke. Siap. Jadi aman gitu. Iya. Jadi gitu, pas tag ya tinggal tag gitu loh, nggak perlu lagi orang ini bapak nanti apa dialog yang mau terongkas keluar apa aduh kalau begitu mau makan berapa jam itu walaupun ada improve dia terkontrol kan. Iya. Jadi soal improve-nya gampang lah, yang penting sudah ada naskahnya dulu. Betul, Kak. Awal dan ceritanya sudah ditahu ini. Dan ada bahan latihan kan, kalau ada naskah ada bahan latihan. Betul. Bukan berdasarkan kalau tidak ada naskah tinggal baku patokan di Abdi nih. Apa bisa bikin ini habis ini? Sulit itu. Sulit. Tapi ada yang begitu kan? Adalah. Dan tapi itu tidak salah, Kak. Itu tidak salah. Betul. Itu bentuk pertunjukannya. Bentuk pertunjukan yang ada pertunjukannya. Tapi untuk menuju ke sana itu harus melewati yang sebelumnya dong. Harus berbahan naskah dulu. Intinya teman-teman kalau mau jadi profesional, otomatis kita harus mengikuti seluruh alur sistemnya sebenarnya. Kan buat naskah itu supaya gampang diturunkan ke orang lain. Betul. Kan? Iya. Kalau kalian mau buat sebuah drama, kalian harus buat naskah dulu. Gini cara buat naskah. Iya. Kalau mau ajarin ke anggaplah siapa kalau penulis ya, calon penulis berikutnya ya. Iya, kan gampang diajarin. Ya. Tapi kalau tidak pakai naskah, bagaimana cara mau ajar penulis selanjutnya ya? Iya. Dengan kalau bikin film, nggak harus berimajinasi. Baru bisa dikasih ke kelompok yang lain kan. Misalnya terong penaskah, Athena sok pentaskan. Iya. Ada yang suka pentaskan lagi, bisa dikasih DP naskah. Iya, tinggal langsung. Oh ya, udah ditahu jalur ceritanya seperti apa. Tapi pasti beda. Karena penggarapnya kan beda. Betul. Sama. Oh, ini bagus ini. Semakin jauh pembahasan kita ya. Ini bicara soal naskah di teater. Kita tahu naskah ini pasti beda-beda isinya ya. Beda-beda apa namanya ya, jenis-jenisnya mungkin. Betul. Nah, itu bisa dikasih gambaran ya. Kalau kita tahu kan biasa kalau di naskah, kalau drama mungkin ada yang romantis dan lain-lain. Sebenarnya pembagian-pembagian atau jenis-jenisnya itu kayak apa? Sebenarnya banyak banyak perspektif kan, banyak juga ahli yang berpendapat, banyak juga DP pembagian. Cuman secara bentuk, ini dilihat dari bentuk saja ya. Kalau dari bentuk, kalau genre kan berarti isi cerita. Nah, kalau bentuk naskah drama itu pertama ada yang tragedi. Oh iya, tragedi. Nah, tragedi itu bukan genre tapi bentuk. Kalau tragedi kita bisa bayangkan DP akhir apa kan. Ada komedi. Oh benar. Nah, tragedi, komedi. Nah, kayak romance, apakah dia laga, ini bisa masuk ke dua-duanya ini. Jadi tragedi dan komedi ini bentuk pakem dari naskah teater. Kemudian ada melodrama. Ada melodrama, ada drama musikal. Nah, kalau drama musikal yang sebagian dialog itu dinyanyikan.
Oke. Oh kayak ini film-film Disney. Betul, Disney ya. Kalau sampai istri kalau dia mau nonton film Disney, boleh tidak ini lagu dikasih lewat saja? Nah, belum nonton film India kan? Kalau India nyanyi lebih banyak kan? Dan Manari, sering Manari. Mak, 7 menit. Lama sekali nyanyi. Untung gagal. Untung gagal. Baru yang terakhir ada opera. Nah, kalau opera berbeda dari drama musikal, opera dari awal sampai akhir itu menyanyi. Semua dinyanyikan. Oh iya, saya pernah nonton juga itu. Ada film-film Disney yang kayak gitu kan? Ya. Salah satunya La La Land. La La Land. La La Land Iya. masih drama musikal. Yang dia bahkan bercerita menyanyi kan? Iya, begitu. Dari Kan? awal sampai akhir. Dari awal. Kayaknya kita harus praktekkan ini. Ada tadi skrip tadi naskah mungkin bisa kita kasih. Iya. Dari awal dia kan menyanyi itu ya. Dari intronya film. Biasa kan jeng itu suara orang itu. Kan? Betul. Oh, sampai segitunya Karena ya. memang DP penonton itu penikmat sebenarnya seni vokal. Tapi supaya misalnya tak monoton kan dibuat ada cerita. Betul. Jadi itu makanya lahirlah opera. Oh. Opera Iya. Kalau orang mungkin di orang itu dari kekurangan SDM yang Bisa menyanyi karena jadi orang jarang sentuh. Oh, betul. Kan? Kita menyesuaikan apa yang kita punya. Apa yang kita Betul, punya. Kak. Iya, Betul. maksimalkan apa yang bisa dulu. Iya, cocok, Kita kejar-kejar itu padahal ada yang sesuatu yang kita punya potensi malah tidak. Betul, Kak. Tidak betul, bisa di-up karena melihat sesuatu yang lain ya. Ya. Jadi lihat saja apa yang ada, gas dulu. gas. Dan kadang itu sudah sangat cukup ya. Sudah sangat Betul ya? cukup, Kak. Kalau dia tidak cukup berarti kurang maksimal. Hah? Ya, bisa masuk. Lalu lagi monolog lagi balik. Ya. Monolog. Lagi Kalau monolog kayak gimana? Kalau monolog itu bentuk pertunjukan teater, Kak, termasuk juga naskahnya sih. Jadi teater monolog itu kalau dari dramaturgnya saya yang di kampus itu namanya monolog. Jadi mono dan dialog. Mono itu kan kalau dalam ilmu keilmuan satu ya, monokotil apa gitu-gitu. Saya malah mono teman saya di Kita mono kan. Jadi kayak mono itu satu, dialog. Iya. Dialog satu. Jadi cuma satu orang yang berdialog. Jadi hanya satu orang yang main. itu gimana Dia tuh? kayak pendongeng. Oke. Tapi kalau pendongeng kan dia cuma memeragakan toh. Memeragakan contoh tokoh Unyil, dia memperagakan jadi tokoh Unyil gitu. Tapi kalau monolog dia menjadi tokoh itu. Contoh kalau di naskah itu ada 3 tokoh, ada tokoh ibu, bapak dan anak, dia harus menjadi 3-3-nya itu. Saat ada dialognya si ibu, dia harus jadi dialog si ibu. Kalau dia jadi ada dialognya si bapak, dia jadi bapak, berubah-ubah. Dan ada tokoh sentral nanti. Ada tokoh satu sentral saat dia jadi pembicara saja. Jadi narator. Jadi naratornya. Jadi cuma sendiri, Kak, kalau monolog. Tunggal dia di situ Tunggal ya. sendiri di dia. atas Wih, panggung. akan Sendiri. puji memang. Itu, Ada banyak bocah orang mau mungkin tampil. bisa, kan? Monolog. Monolog. Saya sudah. Ini juga sementara, Ya. ini sementara garap juga monolog sih. Sementara juga. Di hidup saja saya tidak bisa sendiri. Berat. Berat. Oh, Bapak masih sendiri ya? Oh, monolog juga berarti. Terus bisa jadi istilah. Nah, masih monolog. Iya, masuk. Semua menjalani sendiri. Oh, cuci baju sendiri ya? Iya, Kak. Cuci baju sendiri ya? Cuci baju sendiri, Kak. Berarti berperan sebagai istri itu ya? Iya, jadi angkat kan, dan kaki kan. Berarti ada pementasan nanti ini monolog? Insya Allah di bulan Oktober, kalau tidak di November, Kak. Oh, akan oke. pementasan. Tapi seru juga sih. Saya juga pernah nonton sih monolog yang memang kita agak-agak kaget ya dengan perubahan-perubahan karakter yang sepersekian detik tiba-tiba jadi berubah kan. Luar biasa tapi memang kayaknya tidak masuk akal ya seseorang dapat merubah ekspresi wajah kan, suara kan. Memang dibutuh skill acting yang luar biasa. Yang sebaik mungkin karena saat dia lost control, kadang dia udah nggak bisa ngebedain nih. Iya, atau tidak ketukar ya. Ketukar ya kan. Saya jadi apa ini begitu. Ketukar bos. Ruang-ruang kontrolnya biasa berubah-ubah, itu jadi bermasalah. Iya, tapi seru juga sih. Kalau biasa saya juga pernah nonton soal penampilan yang isinya itu ini lebih banyak. Jadi pementasan sebenarnya lebih banyak kayak menyinggung pemerintah, pementasannya sebenarnya. Itu dia masuk kategori apa tuh kalau yang kayak gitu-gitu tuh?
Kalau yang kayak begitu tergantung dia mau dikemas dalam bentuk apa. Oke. Kalau terkait yang Kak sampaikan tadi, itu lebih ke fungsi dari teater. Oke. Fungsi dari teater dan segala macam bentuk kesenian kan menyalurkan keresahan. Oh, betul. Apa yang orang rasakan supaya DP penyampaian lebih estetik, lebih etis daripada orang berkuar-kuar di Facebook kan maki-maki dan lain-lain. Iya. Mending orang bikin pertunjukan. Betul. Biasa kan kalau orang demo-demo kan mereka buat sebuah pertunjukan ya. Seperti itu, Kak. Kayak itu. Oh, itu tapi bisa dibungkus juga dalam monolog dan lain-lain, Iya, tapi boleh, isinya tujuannya ke sana ya. Tujuannya ke sana. Oh, oke. Fungsi dari teater. Ini yang tadi Iqbal sudah menjelaskan sendiri. Iya. Kan orang biasanya melihat teater ini hanya sebuah pementasan. Apalagi Hiburan. masih ada juga yang masih menganggap teater ini hanya sebuah hiburan. Ada juga yang menganggap kalau teater ini tidak punya masa depan. Iya. Ini mama-mama kalau DP anak mau ikut teater, Madesu bilang, Mbak, apa apa nggak di dunia teater? Mau jadi apa gitu kan? Betul. Itu sebenarnya fungsi dasar, basic dulu sebelum kita bicara soal itu akan buat, misalnya kalau kita kan melihat substansinya lebih ke uang ya. Sebelum jauh ke situ, sebenarnya ke diri kita sih manfaatnya apa sih? Kalau pertama pasti pengembangan diri, Kak. Pengembangan diri. Kita akan lebih peka sama dunia pertama. Yang kedua itu tadi edukasi. Fungsi paling harus kita pegang di teater tuh edukasi. Saat sebuah pertunjukan teater itu tidak mengedukasi, jangan ditonton. Itu yang pesannya saya. Ketiga yang berhiburan. Karena 3 hal ini saat fungsi ini tidak ada di teater, jangan pernah ditonton gitu. Oke. Atau cuma satu doang. Contoh cuma edukasi doang. Dia tidak menghibur, terus ditonton. Workshop no. Iya kan, membosankan toh. Betul. Kalau dia menghibur tapi tidak mengedukasi dan tidak punya pengembangan diri, tinggalkan. Harus ada 3-tiganya. Jadi saat kita nonton, orang pulang ada pengembangan diri yang dia dapat. Oh, saya punya empirik, saya punya mendapatkan hal yang baik dari pertunjukan ini. Kedua, oh saya tahu ilmu tentang agama ini ternyata begini. Mungkin kalau pertunjukannya tentang agama. Dan dia terhibur menonton itu. Kalau sudah mendapatkan itu, berarti itu fungsi teater sudah terungkap. 3 hal itu. Teater kan ada di teater kan main itemnya kan seni peran. Nah, di seni peran itu kan bagi yang main, bagi yang jadi aktor, orang kan akan dapat peran jadi siapa saja. Jadi ada kayak jargon. Kalau dokter tidak bisa jadi aktor, tapi kalau aktor orang bisa jadi dokter. Oh iya betul. Orang bisa jadi siapapun. Dan ketika orang berproses di dunia keaktoran, bukan cuma ujuk-ujuk pura-pura begitu. Iya. Tapi itu ya Iqbal sering bilang, tapi orang bukan berpura-pura, tapi orang menjadi begitu. Betul-betul menjadi dokter kan. Jadi orang pelajari bagaimana dokter bicara. Nah, ini kan kalau lama-lama orang sering lakukan, akhirnya orang belajar kehidupan. Ada perspektif orang tentang itu orang yang orang perankan. Kalau jadi bapak begini. Kita jadi lebih paham, lebih mengerti sebenarnya ya. Kita ambil satu contoh aktor Indonesia aja, Reza Radian. Saat dia memerankan almarhum B.J. Habibie, saya baca beberapa DP catatan proses, dia bilang, saya beberapa hari dan beberapa kali saya ketemu dengan B.J. Habibie, saya ikuti dia, saya tahu, saya lihat cara dia makan, saya lihat dia cara naik mobil, bagaimana saya lihat dia menulis, saya pelajari. Bukan saya tiru, tapi saya pelajari, dia bilang. Saya tidak meniru, saya pelajari. Itu yang akhirnya saya taruh di tubuhnya saya. Betul. Dan saya gunakan sebagai B.J. Habibie yang saya perankan. Makanya akhirnya dari semua filmnya Reza Radian menurut saya, ya saat dia memainkan B.J. Habibie bahwa dia adalah memang aktor terbaik di Indonesia hari ini gitu menurut saya. Kalau dari basic, memang basic yang paling basic yang bisa diperoleh, pertama adaptif sih Kak. Orang jadi lebih mudah menyesuaikan situasi. Karena sering itu tadi berganti peran kan. Kemudian ya communication skill sih. Oh betul. Berarti dengan sendirinya ketika teman-teman ikut dalam dunia teater gitu ya. Betul. Kita jadi belajar soal komunikasi. Tadi soal kepercayaan diri Ya, juga kan. Terus kita jadi lebih mudah menghargai profesi orang, menghargai orang lain ya, karena
kita jadi tahu nih, oh Lebih kalau peka. dokter nih susahnya di sini nih ya, bukan cuma tukang perut. Ya, tidak, yang lain-lain itu. Jadi kita lebih paham, lebih peka sebenarnya. Intinya kita lebih siap hidup dalam masyarakat ujung-ujungnya ketika benar-benar terlibat di dunia teater. Betul. Tapi selama ini kalau Abdi sendiri, apa yang Abdi rasakan? Dingin sekarang. Aduh. Selama berteater. Iya, selama berteater lama. Bagaimana terlalu lama mau monologin? Kalau selama berteater, kan waktu kerja kan berapa kali jadi humas kan, jadi eksternal kan. Nah itu tadi yang saya bilang, skill adaptasi ini. Oh, oke. Kalau di teater kan orang harus berupaya menyesuaikan dengan lawan main. Ketika lawan main bilang ini, orang bilang ini. Ketika lawan main lakukan ini, orang lakukan itu. Iya. Nah akhirnya skill adaptasi menyesuaikan dengan keadaan ini. Ketika bicara dengan orang tua bagaimana, bicara dengan yang lebih muda bagaimana, kapan harus mulai jokes. Nah itu dapat semua Kak di teater. Itu dia sih Kak. Berarti memang Abdi soal bahkan soal di dunia teater itu benar-benar masuk ke dalam masuk. Benar-benar monolog ya. Memang masih ulang-ulang terus ini. Masih monolog. Benar-benar dijiwai ya. Iya Kak, betul. Sebenarnya tidak juga. Sebenarnya karena mungkin kebiasaan ya. Iya. Terbiasa. Dinikmati Kak. Kalau teater itu lebih no fun no gain sebenarnya. Iya. Lebih banyak bermain Kak. Kalau Kak lihat orang latihan macam orang ini latihan ini. Iya. Ketawa begitu kan. Tapi sebenarnya dia kan fun, kebiasaan itu terbentuk dari yang begitu itu. Betul Kak. Betul. Bukan yang benar-benar harus serius. Ya. Luar biasa ya. Jadi militer tuh orang serius sekali bos. Gitu ya. Iya. Memang masuk. Yang paling penting selama continue terus jelas. Kalau tadi teman-teman tetap nyusun konsepnya dengan baik, gitu ya. Pasti dia terarah. Walaupun main. Kesannya dalam tanda petik ya. Apalagi di look yang orang ketika berdrama, biba apa deh ini. Iya. Alay, lebay. Pertama kali datang kan orang ada yang bilang kalau di look bisa tak terima yang terlalu serius. Iya. Karena mau nonton. Tapi kan anak-anak look biasanya menonton tetap ada yang horor kan, ada film yang serius, bahkan drakor tak lucu kan. Iya. Tapi orang look bisa nikmati. Kalau bagi itu dulu, bukan di film. Tidak lucu. Iya Kak, kan ada yang ada drakor yang orang serius. tua kan banyak cerita. Ini di muka ini pecinta drakor ini. Tapi ternyata bisa. Orang lu kalau menonton film bisa banyak genre kan, bukan cuma komedi. Berarti kalau orang di teater pun demikian, kenapa tidak kan? Iya. Orang takutnya ketika orang mendengar teater, misalnya sebentar malam ada pertunjukan teater. Lucu-lucu. Orang takutnya itu image melekat terus kan. Oh, betul. Jadi orang mikirnya kalau mau teater itu isinya hiburan saja. Dan hiburan tuh bukan ketawa loh. Hiburan tuh semua menertawakan. Beda kan tertawa bersama dengan ditertawakan. Ditertawakan kan. Iya. Iya, tapi memang iya sih, aneh sih kalau memang dianggap ya. Padahal seperti yang tadi di awal Iqbal sudah bilang, kalau memang setiap penampilan dalam dunia teater itu punya tujuan. Iya. Punya pesan. Jadi walaupun ada jokes-jokesnya, ada lucu-lucunya, tapi pesannya tetap sampai. Harus. Mungkin kayak film ini ya, film apa nih yang Batak kemarin? Ngeri-ngeri sedap. Ya. Itu kan lucu ya, tapi pesannya banyak sekali kan. Three Idiots. Iya, Three Idiots juga gila ya. Ada lucu-lucunya, tapi pesannya tetap sampai. Ada film yang full lucu-lucu ya? Iya. Kayaknya tidak ada ya. Kan beda orang balucu dan orang kasih di terong pediri dapat lihat konyol kan. Iya. Takutin. Betul. Sekocak-kocaknya DKI juga kayaknya tetap ada pesannya. Dan orang tak ketawakan dorang begitu. Orang ketawakan itu cerita. Gitu. Yang diketawakan siapa itu? Ketawakan nasib. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, perbedaan teater tradisional dan modern. Oke. Perbedaannya itu dari bentuk sih Kak, bentuk pertunjukannya. Yang seperti tadi Tong suruh bahas juga, teater tradisional itu bentuknya memang kebanyakan tanpa naskah. Dia tanpa naskah. Dia bentuk-bentuknya itu kayak ludruk tadi, terus ada juga dagelan, lenong, Jakarta gitu-gitu. Itu bentuk-bentuk teater tradisional gitu. Nah,
Yang kebanyakan mereka itu adalah berdasarkan dari budayanya masing-masing dan masih memakai bahasa daerah Bahasa masing-masing. daerah masing-masing. Iya, dengan budayanya masing-masing. Nah, beda dengan teater modern. Teater modern ini kan dia sebenarnya dari barat loh, dari Eropa sana, dari Inggris sana, zaman-zaman Elizabeth dulu. Dan bentuk perbedaannya itu sudah sangat bedanya itu di tempat pementasannya. Kalau tradisional itu di mana aja bisa. Oh, kalau tradisional bisa di mana saja Di mana ya? saja bisa. Dia mau pentas di gang-gang sempit boleh, ya, mau di lapangan boleh, mau di manapun boleh. Tapi kalau teater modern itu tempatnya harus di gedung pertunjukan gitu loh. Oh, oke. Yang sesuai dengan pertunjukannya dia. Berarti yang teman-teman Athena lakukan sekarang masih tradisional, semi tradisional. Nah, ini lebih berat lagi, Kak. Karena kalau sudah kayak bentuknya saya Athena buat, itu sudah namanya eksperimental, Kak, bentuknya. Oh, oke. Dia sudah gabungan antara tradisional dengan modern. Main aman ya. Ya, dia di antara sebenarnya. Tapi kalau secara teoritis, ini saya bahas secara teoritis, saya tidak berani mengada-ngadakan, tapi secara teoritis ada. Bahwasanya itu namanya teater eksperimental. Oh, oke. Mau ditambahkan, Abdi? Kalau tradisional yang macam Iqbal bilang tadi, dulu kan kalau di Indonesia sejarahnya teater ini dia berangkat dari ritual. Oke. Jadi ada momen, ada sesi di ritual itu yang ada cikal bakal dari teater. Oh iya, biasa ritual-ritual itu ada kayak sebuah pementasan nih sebenarnya betul, ya. Kayak tadi kecak itu. Iya, Itu kan benar. ritual tuh. Ada banyak sih sebenarnya di Indonesia, Iya. apalagi Indonesia ya. Apalagi di Indonesia. Yang memang orang bilang sakral sebenarnya. Maksudnya punya kaitan dengan adat, dengan budaya. Ini akhirnya kita bahas sedikit sejarah teater, bahwasanya dia lahir dari pemujaan dewa-dewa, Kak, akhirnya kan. Kan dia awal di Yunani. Benar. Antara manusia ke Tuhan, bagaimana mereka mendoa. Betul. Pertama kali Yunani ya. Iya, mereka tahu di cara kota Athena. Oh. Kotanya Athena. Kotanya di Athena. Makanya orang menghargai itu kan. Oh, iya. Jangan lupa DP dasar. Jangan lupa DP dasar. Berarti Athena ini diambil dari kota pertama ya? Iya, pertama teater muncul. Oke. Saya kira nama tetangga ya. Nama kecilnya Abdi. Saya dipanggil Athena. Jauh ya. Gitu, jadi itu perbedaannya ya kalau antara modern dengan tradisional. Oke. Ini kan teman-teman sudah banyak melakukan maksudnya sudah banyak karya-karya yang teman-teman lakukan tentunya di Look ya. Pernah coba buat. Terakhir film juga pernah kan? Ya, terakhir alhamdulillah film Maliu 2021 ya. 2021 awal Januari ya. Ada saya nonton di Geraha. Ya, di Geraha. Tapi emang itu keren. Iya. Isi lagi. Tidak, ini keren definisi ini ya, definisi standar ya. Iya. Jadi kalau Look itu bilang keren, kayaknya kita harus mengoreksi standarnya dulu. Betul. Keren itu untuk semua karya-karya sebelumnya dibandingkan dengan sebuah karya-karya sebelumnya. Entah saya belum pernah nonton yang lain ya. Dengan film yang benar-benar kalau saya dalam sering buat event, kita biasa sering prepare di awal dan di akhir kalau sebuah karya. Bahkan di tengah-tengah, kalau kita menganggap itu pasti kita akan lakukan semaksimal mungkin. Orang sering lupa di awal dan di akhir atau di eksekusinya. Teman-teman buat film, habis buat film, eksekusinya bagaimana? Kan biasa kita lupa nih. Kita buat setengah mati ini film, kan? Baru mau diapa ini? Biasa kita terlalu banyak membuang tenaga di proses pembuatannya. Padahal proses penyalurannya ini penting, kan? Distribusi kan. Ya, distribusi filmnya ini penting. Jadi kalau buat produk enak-enak tapi tidak pikir di mana mau dijual, bagaimana proses penjualannya, siapa target konsumennya, tak usah coba jual. Karena capek bikin. Iya, betul. Kan? Nah, kalau teman-teman saya pikir sejauh yang saya tahu ya, itu adalah yang pertama yang benar-benar disiapkan untuk dijual. Maksudnya sampai di titik itu disiapkan. Walaupun memang banyak hal-hal yang sebenarnya kalau dilakukan lebih maksimal mungkin lebih pecah dari itu ya. Betul. Tapi dibandingkan karya-karya sebelumnya itu sudah luar biasa. Jadi saya bilang luar biasa untuk sekarang. Kalau besok keluar lagi yang itu jadi biasa. Jadi biasa terapunya. Pasti. Dan saya yakin juga teman-teman pasti juga bilang biasa. Iya. Betul. Kan namanya ini ya, proses berkembang ya. Kita semakin ke atas semakin tahu kalau kita kurang. Bukan semakin ke atas semakin kita merasa jago ya. Malah semakin ke sana,
oh ternyata masih jauh ini saya. Sangat. Berapa tahun ke depan orang nonton ulang kan? Wih, kenapa ini? Selucu itu, Kenapa selucu. selucu. Saya biasa berdesain dulu kan, Iya. belajar desain Photoshop. Betul. Pas saya lihat sekarang, minta ampun saya ya dulu. Akhirnya saya jadi memahami ketika orang belajar desain. Jadi kalau orang belajar desain, contoh tim saya buat desain, tiba-tiba salah, saya biasa saja. Biasa saja melihat DP kesalahan karena saya yakin dia juga pasti bangga dengan DP desain walaupun garap. Di matanya dia gagah ini sekarang iya, kan. iya. Jangan tersinggung ya Iya, jadi ya gitu, tapi memang Malio itu film yang menurut saya pas nonton ya, pertama teman-teman berani jual, kedua teman-teman juga berani mengemasnya dan putar di Graha. Menurut saya itu luar biasa karena pasti ada film-film sebelum Malio itu saya yakin sudah ada film-film lain. Sudah ada. Kan? Iya. Sudah. Ya. Abdi sendiri sudah buat film sebelumnya. Kemarin Makanya. kan ada Lekos kan. Ya, tapi iya. yang di-prepare sekarang Yang di-prepare Malio, ini, Pak. makanya saya bilang keren. Suruh panggil Pak Kak. Makanya Iya, kenapa iya, saya Kak. bilang Malio itu keren karena proses Betul. persiapan yang teman-teman lakukan. Walaupun ada banyak hal mungkin ya kalau dia kurang lebih maksimal, dan saya yakin Iya. Iqbal juga tahu apa-apa yang kurang maksimal kan. Tapi yang dulu itu sudah adalah karya terbaik. Iya, Karena Kak, kalau betul. kita di dunia event, teman-teman punya rencana nih, teman-teman berhasil melewati rencana kalian, bahkan melebihi walaupun cuma 1-2 step, itu sudah sempurna namanya. Ya. Iya, Kak. Soal pas nanti di depan kamu lihat, oh ternyata dulu trompe rencana itu seharusnya kalau udah 8, kan lalu susun cuma 5 contoh. Kalau udah 8 mungkin lebih sempurna. Iya. Ya tidak merusak kesempurnaan, karena kesempurnaan itu standarnya perencanaan. Iya, benar. Betul, Kamu betul. merencanakan, kamu capai, sempurna sudah. Sudah itu makanya Iya. jujur kalau dari film Malio sendiri kalau kita hitung secara nasional industrial, oh jauh sekali. Cuman dengan SDM yang ada, dengan waktu yang ada dan alat-alat yang seadanya, kalau targetnya saya waktu itu cuma 7, itu sangat lebih menurut saya. Iya. Sangat lebih karena dengan keadaan waktu itu Covid juga Iya, gitu kan. benar. Susah sekali kita nyewa izin tempat-tempat, Izin susah tempat, sekali. benar, Terus benar. izin ke orang tua, aktornya itu sangat susah. Dan bisa seberhasil itu. Alhamdulillah sangat sebenarnya Kak untuk ya pencapaian Malio sampai ditonton 6 orang lebih ya. Waduh. 500 lebih ya. 500 lebih ya. Iya. 500 orang. Itu juga di luar terong ekspektasi, Kak. Itu dulu berapa menit filmnya? 1 Malio? jam 20. 25. Wih, 1 jam itu film berarti ya benar-benar sudah sebuah Kak. film ya. Karena orang pikir orang kan mau kasih ini worth untuk di belanja beli tiket kan untuk Betul. dinonton sama-sama. Betul. Kan akan aneh kalau nonton bareng film pendek kan. Iya, iya. Apalagi yang di tiket toh. Iya. Cuman kemarin memang tujuannya Torang, Sa Iqbal dan juga Ucok kan rumah produksinya Torang mau bikin iklim, Kak. Iya. Bikin iklim. Karena kan di beberapa tempat ada walaupun kota kecil tapi orang produksi film sering muncul kan, sering muncul. Jadi masyarakat lu punya tontonan juga yang hasil karya sendiri. Ini kan kalau misalnya bukan cuma Torang tapi banyak kemudian yang bikin juga film, kan ini Sangat DP iklim bahagia. sangat bahagia kan. Aduh, kayak bersinggung sebelah ini. Tidak kan, Oh, memang tidak. Tidak, akhirnya kan iklimnya terbentuk Kak. Iya, akhirnya. betul. iklimnya terbentuk. Setuju. Itu Torang juga senang juga. Senang, Kak. sangat-sangat bahagia iya. saat orang buat teater terus tiba-tiba ada teman-teman yang buat teater Ada di buat luar. teater, Torang begitu, Kak. Nah, kalau orang buat film tiba-tiba ada yang buat film atau mungkin orang yang baik teman-teman buat film gitu loh. Tidak harus bilang orang yang selalu jadi DP cahaya, tidak. Betul, Karena betul. orang mengikuti cahaya begitu. Karena ini kan agak aneh kalau misalnya Torang tidak ada taman, tidak ada ruang untuk diskusi Betul, betul. dengan passion yang sama kan. Akhirnya Torang tidak mampu, tidak ada apa DP istilah, tidak ada barometer Torang ini film Bagus tidak? bagus Bagus tidak tidak? kan. Betul. Biasa kan orang merasa bagus sendiri. bagus sendiri, bagus sih. Orang sendiri. Apa aku tanya taman, menurut kamu gimana? Bagus. Mbak, apalagi kalau taman-taman dekat kan. Mantap. Tahu juga orang lu kan? Tahu juga orang lu. Dope komen apalagi bagus. Oh, Perasaan Iya, orang perasaan. perasaan tingkat tinggi, Bos. Iya. Bagus. Tiga sekali pipi. Ayo. Nah, gimana? Bagus. Mungkin kalau misalnya orang mau bilang langsung, mau kasih kritikan langsung, itu tadi dulu kan begitu. Iya, iya. Apalagi orang punya hubungan pertemanan kan. Ya. Jadi waktu orang lihat itu komentar di YouTube, orang harap-harap ini ada yang panjang setidaknya. Iya.
apa ya ada kaitannya dengan ini kan dengan Cerita. film. Iya. Tapi rata-rata dia komen mantap, bagus. Iya. So ada yang gas kan dah, wis yang syuting. Tapi kalau misalnya ada yang buat film, itu walaupun dia niat mau bikin film bukan mau basahingi, tapi di orang pribadi, orang akan bikin itu barometer untuk film begitu. Oke. Ternyata ada film lain, toh. Berarti ke depan orang harus bikin lagi begitu. Benar akhirnya bagus saling kasih motivasi buat bikin benar film akhirnya baru. iklimnya benar-benar terjadi. Dan itu cita-cita awal Salin Abdi buat Athena. Dan dampaknya juga ke masyarakat jadi terbiasa ya dengan karya-karya film kan. Dan itu sangat-sangat membantu penggiat seni kayak orang begitu kan. Iya. Akhirnya orang terbantu akan hal itu. Iya. oke. Apalagi yang pelajar-pelajar tidak lagi rasa sanksi dengan minder kan. Karena ini ruang sudah terbentuk, penonton juga sudah terima ini barang ini kan. Iya. Jadi kalau ada yang mau ide terus bikin film pendek. Jadi nyaman-nyaman saja Kak bikin. Oh, gitu ya. Jadi Kak memang boleh lihat ke saya. iya, itu senyum-senyum manis masalahnya. Coba tunjuk-tunjuk begini. Dari kamar tidak dibaca dia bilang. Iya. Jadi memang kalau dari teman-teman sendiri, ini tadi kita sudah sempat menyinggung bagaimana iklim di teater di Bangga ya khususnya. Kita coba ini ya, biasanya kan ada terjadi merasa disaingi dan lain-lain. Kan teman-teman pasti mungkin merasakan juga ini di teman-teman. Kalau saya di bisnis kita sering juga mengalami yang begitu. Kita sesama anak-anak lu kan bahasa kasarin baku kasih jatuh dan lain-lain. Betul. Terus itu kalau di dunia teater ada juga yang begitu. Aduh, gimana? Sebenarnya Iya. tidak bisa munafik, ada. Iya. Ada, tetapi masih di ranah sehat sih. Iya. Berarti sebenarnya masih dalam ranah sebenarnya persaingan lah. Persaingan yang sehat. Oh, iya. Tidak sampai Dan itu menjelekkan banget, tidak. Iya. Itu biasa saja berarti. Biasa saja. Yang penting jangan pakai perasaan. Kan? Dan kayaknya dari saya berkesenian dari di Jogja pun kalau tidak ada konflik seperti itu tidak berjalan iklim deh Kak. Oh, oke. Kayaknya itu juga pernah jadi satu wacana pembicaraan dengan teman-teman di Jogja bahwasanya konflik-konflik kecil antara sanggar-sanggar komunitas itu sangat penting untuk dijaga sebenarnya. Oh, oke. Untuk menjaga iklim itu saat sudah tidak ada perpecahan itu, konflik-konflik sulit, itu ya. jadi kayak adem ayem aja dan Iya. selesai gitu loh, nggak ada orang apa-apa. tetap butuh sparring partner kan. Sparring partner butuh kritikan. Dari sisi karya orang bersaing. Tapi dari sisi manajemen, dari sisi pengelolanya ini jangan di karya saja, tapi individu to individu ini biasa saja kan. Ini hanya soal karya betul. Antara betul. manusianya enggak, antara manusianya aman. Antara manusia tetap berteman. Tetap berteman. Tapi karya ini kita saling bunuh-bunuhan nggak apa-apa. Jangan sampai cuma karena karya suti baku togo. Ya, itu yang bermasalah. Sulit kan. Macam so serius ini kamu baca ini. Karena sedikit So bisa ditanya ada nasi kan. Kita perlu ini. Iya, so minta nasi. Jadi sebenarnya kalau soal persaingan itu biasa. Sangat biasa. Sangat Yang biasa. penting tidak sampai baku tarik rambut. Kan? Tidak. Abdi ngana. Sampai rambut sendiri saya tarik. Ini betul-betul monolog ya. Balik lagi. Oke. Callback-nya bagus. Jadi sebenarnya memang teman-teman ini di pelajaran bagus juga. Mungkin teman-teman kita juga sering bahas mengenai bisnis ya, persaingan bisnis yang ada di Look. Ternyata memang iklim itu juga perlu untuk tetap dijaga selama masih dalam ranah, kalau bisnis ya ranah bisnis, dan kalau di teman-teman ya di soal karya. Di karya. Dan soal bagus atau tidak perspektif masing-masing ya, Harus penilaian gitu, masing-masing. Betul. Seleranya Gitu. masing-masing lah. Iya, kalau teman-teman yang punya rencana segitu dan berhasil ya itu sok yang bagus. Ya. Tapi memang hanya kita yang tahu kan. Namanya karya kan sifatnya subjektif tuh. Ah. Jadi ada orang yang suka, ada orang Ya. yang tidak. Kan tergantung selera. Betul, Abdi nyusun nih naskahnya kan. Filmnya benar-benar dibuat sesuai naskah dan berhasil. Selesai. Soal ternyata filmnya ada kritikan dan lain. Betul. Kayaknya film apa yang tidak ada kritikan ya? Filmnya Marvel saja diprotes. Ada saja. Gitu ya. Orang tua kan, padahal Marvel so bagus. Tapi orang mama-mama kan tak suka. Iya, kan? iya. Saya Memang kira tergantung langsung protes selera, ngapain kan? mama. Oh iya betul ya. Macam orang suka suara hati istri. Iya, Orang iya. kayak film apa ini? Iya. Bagi orang itu
gagah kan. Cinta Tapi sekali Fitri lagi oh tinggal, gitu. subjek Ikatan memang cinta. karya. Iya. Jadi memang tergantung selera masing-masing dan memang tidak bisa juga disandingkan antara persepsi teman-teman dengan persepsi kita juga ya. Kita kalau kita berpendapat berarti itu adalah persepsi kita sendiri. Betul. Dan tanpa menjatuhkan yang lain. Iya. Kayak gitu. Kalau kita coba bandingkan ya memang hanya bandingkan berdasarkan persepsi masing-masing. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi tidak perlu merasa Kan bisa orang bedakan antara kritik sama cemooh sebenarnya. betul. Kan? Kalau baca cemooh beda lagi ya. Kalau kritik kan dia konkret. Iya. Ada aspek yang memang kurang yang dia punya pendapat soal itu kan. Iya. HP film tak bagus contoh toh. Dari sisi apanya? Mungkin dari sisi ada plot hole contoh kan. Nah, itu kritik. Ngape film ini macam pitik jelas karena apa? Tak jelas saja. Itu berarti itu difilter. Iya. Itu juga kita tidak bisa hindari kan. Kan bisa jadi orang yang mengkritisi adalah orang yang tidak paham juga. Iya, betul. Kan dia cuma penikmat yang memang tidak tahu ini ya. Kayak puisi kan sering mengalami hal itu kan. Iya. Apa ini dengar puisi? Karena dia memang bukan penikmat. Ini tidak bisa orang paksakan. Tidak bisa dipaksakan harus enak di telinganya dia kan. Betul. Teman-teman yang tidak suka lagu rock ya jangan paksakan harus suka ya. Pasti bilang lagu rock kenapa ini suara musik lebih besar daripada suara orang. Karena orang ini bawa marah. Ya soal gitu, saya itu DP genre ya tak bisa dia apa-apa ya. Orang yang harus berjauh memang. Kalau tidak suka ya cari yang kalian suka gitu kan. Mungkin ya. Oke, berarti sama saja sebenarnya ya. Tidak ada masalah dengan teman-teman. Kan saat ini saya tahu sekali bagaimana teman-teman di Look lagi banyak mengerjakan film-film. Teman-teman sekarang lagi kerjakan film Piara Maya. Saya dan teman-teman di Reksa lagi buat satu film Amanah di Tanah Adat. Dan terus terang saya gabung juga di film Amanah di Tanah Adat karena saya ingin melihat sebuah karya. Betul. Bisa tidak ini Banggai benar-benar bisa buat film ya. Iya. Walaupun saya membantu dari sisi yang bisa saya bantu ya, tanpa mengganggu yang lain karena soal penyusunan naskah, soal pengambilan gambar dan lain-lain itu bukan bagian kan yang harus saya pelajari. Teman-teman silahkan saya bantu di bagian apa nih. Dan saya rasa semua orang saat ini di Banggai sangat butuh kolaborasi sih. Ya, penting ya. Karena kalau jalan sendiri bisa kayaknya ya. Bisa tapi pincang tapi susah sekali. Pincang. Ini saat ini teman-teman kita punya kolaborasi dengan Athena ya di dalam kelas workshop teater. Jadi kemarin ketemu Iqbal bicara soal pengembangan diri anak-anak. Jadi semua punya anak-anak nih. Kita coba sharing ke anak-anak tentang bagaimana sebenarnya dunia teater. Betul. Kita berharap kan ini anak-anak nih harus benar-benar diisi terus dengan pengetahuan positif. Ya. Ini kita tahu nih tantangan anak-anak saat ini adalah informasi yang begitu cepat. Iya. Dari handphone, pokoknya dari gadget lah, kan? Dan itu sangat harus diakui orang tua, itu sangat menantang bagi orang tua untuk dicegah. Bahkan untuk difilter pun orang tua sangat menantang. Sebenarnya kalau di dalam kita bisa melakukan, kita bukan cuma bisa melarang anak. Kayak bagaimana caranya memberhentikan orang dari sifat buruknya. Sebenarnya bukan cuma soal berhentikan dia dari cara, dia harus diajarin cara yang baik. Betul ya. Iya. Kasih opsi dong. Iya. Kasih yang baik, otomatis yang jahat ini akan berkurang. Betul. Kayak kalau cuma suruh tahan-tahan, tak usah berbuat jahat. Baru sama apa kan? Iya, ada yang bisa bertahan dari kejombloan yang cukup lama. Iya. Maksudnya tidak ada yang bisa bertahan menahan dirinya, itu paling menantang di dunia ya. Iya. Kalau orang bilang saya bisa tahan emosi contoh ya. Emosi. Tidak ada cerita bisa tahan emosi. Kecuali memang dilupakan itu masalah. Iya, diikhlaskan itu masalah. Kalau ada biasa perempuan ya, biasa. Ini Bapak harus pelajari nih. Kalau di rumah tangga kan. Siap. Biasa kan kalau perempuan itu kalau dia dapat kebenaran, dia dapat kan. Tiba-tiba Iqbal ada yang bawa sayang gitu. Dia baca, dia mau kasih tahu itu, dia simpan, dia berharap dia bisa kendalikan itu. Pas sementara dalam perjalanan Iqbal mau makan ini. Tak kurang itu DP ikan. Tetap dia masih merasa
dia masih merasa dia bisa kendalikan. Baru tiba-tiba tempat tidur suruh agak luas. Ya. Di ujung dia berasa. Jadi sebenarnya Cocok. semuanya berubah sebenarnya dari jadi boleh dibilang hampir tidak ada orang yang bisa menahan. Berarti pelajarannya jangan kasih password ya. Pola jangan ditahu ya. Tidak terus belajar pola menahan diri sebenarnya. Iya, Bapak iya, punya iya. belajar soal rumah tangga ya. Jadi sebenarnya adalah bagaimana orang ikhlas sebenarnya kan? Ya. Jadi kalau di anak-anak terkait bagaimana mereka bisa mengatasi tentang informasi yang begitu cepat, kita juga harus deras mengisi hal-hal positif di otaknya mereka nih. Yep. Termasuk salah satunya adalah di dalam dunia teater. Betul. Jadi kenapa teater? Kalau bimbel Sigma itu kan dia matematika atau matematika ini di dalam fungsi otak dia lebih banyak ke kiri. Iya. Jadi otak kita ini kan otak kiri, otak kanan nih. Betul. Si otak kiri adalah otak analis dan tegas. Dia satu gitu kan. Kalau mungkin sering ketemu teman-teman yang pakai kacamata pun bapak diam di kelas. Sebenarnya dia bukan diam. Dia memang menegaskan dirinya. Dia mau balangka itu DP ketegasan. Jadi dia tidak akan macam teman-teman kan bisa bergerak padahal teman-teman tidak mau. Pak kumpul-kumpul padahal terus tidak pikir kayak itu ya. Iya. Itu rata-rata otak kanan tuh yang begitu itu. Tapi si otak kiri dia harus memastikan kalau dia bergerak berdasarkan keinginannya. Otak kiri pokoknya semua dia analisa jalan, dia pikirkan, akhirnya makanya dia agak lambat dalam segala hal di dalam pengambilan keputusan lainnya. Tapi satu kali dia ambil keputusan, dia tepat. Dia kayak orang otak kanan ini bisa jadi dia baru balangka, tak usah jadi saya. Kan? Kalau otak kanan gitu tuh, tapi kalau otak kiri dia sering melangkah tepat. Tapi itu lama dia memutuskan dan bisa jadi dia belum coba dia semua memutuskan. Oke. Dia cepat sekali memutuskan. Nah, si otak kiri itu bahayanya itu. Makanya otak kiri ini jarang ada teman. Kalau ada temannya itu saja si otak kiri. Sedangkan si otak kanan kekurangannya adalah kalau otak kiri dia tidak bisa bekerja dengan hamburan, si otak kanan bisa bekerja walaupun berhamburan. Si otak kanan bisa bekerja ketik sambil mendengar musik, si otak kiri tidak bisa. Otak kiri tidak bisa nggak pakai putar musik konsentrasi apa dia tidak bisa. Dia harus kasih mati itu musik baru dia konsentrasi. Kalau tidak, pas didengarkan musik, dia ikut menyanyi, DP yang ini pekerjaan dia lapas. Yep. Kalau mendengar musik. Jadi di dalam anak kebanyakan karena kita belajar matematika, maka otak kirinya akan tumbuh. Makanya Sigma mencoba mengisi dengan keseimbangannya dengan pengembangan otak kanan. Otak kanan itu banyak di seni. Iya, betul. Otak kanan itu banyak pengembangannya di sini. Makanya orang-orang matematika itu menjauhi. Coba cari anak yang juara matematika suruh ikut manari. Tete bilang nganas saja. Hah? Ini orang dua kalau disikut manari, dorong semua bilang kan, apa ini kan? Suruh puisi, dorong akan dan banyak sekali bakal kasih alasan. Nah, itu sebenarnya padahal yang namanya keberanian di awal kayak gitu adalah sesuatu yang maya sekali yang cuma ada di kepala yang orang anggap bikin malu dan lain-lain. Padahal yang bikin malu ini bikin kejahatan gitu ya. Dia pakai baju lari-lari di jalan, jomblo yang suka lo lama. Ya, itu dia. Lumayan sih. Lumayan memalukan. Itu tidak memalukan seperti itu. Tidak juga. Jadi memang kita sengaja akhirnya ketemu Iqbal kan. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkolaborasi. Makanya yang saya bilang tadi kita Sigma juga mencoba mengedepankan kolaborasi dalam berbagai macam langkah-langkah kita kan. Kita sadar bahwa langkah kita sangat kecil tanpa orang lain dan kita hanya bisa juga hidup dengan orang lain. Tumbuh bersama-sama itu lebih bagus. Ketemu Iqbal dan sharing nih, Iqbal gimana nih caranya? Saya punya anak-anak dan anak-anak ini juga baru mulai karena COVID itu cukup benar-benar merubah mental anak. Iya, sangat. Dari yang dulu ya rame-rame akhirnya tak tutup di rumah bertahun-tahun kan. Dan dong bisa bersosialisasi. Ya, pas keluar kamari, dulu kita kalau buat kegiatan outbound, ada bermain-main game dan lain-lain, itu bisa outbound anak SD dan SMA digabung bisa. Dalam satu kegiatan. Kalau sekarang anak kelas 6 SD saja dia bilang begini, kegiatannya anak-anak. Anak SD, kegiatannya anak-anak. Iya. Jadi memang itu karena COVID sebenarnya. Perubahan-perubahan itu anak jadi lebih cepat dewasa. Merasa tidak anak lebih cepat dewasa sekarang. Iya sih. Pembahasannya, cara bicaranya, cara dia berpikir.
dari konten-kontennya ini memang agak gimana ya, akhirnya itu menjadi yang tadi sama keprihatinan kita juga. Iya, dan itu fungsinya kita harus memfilter media sosial dan gadget tadi itu. Ya, jadi teater adalah salah satu bagian yang coba kita kasih ke anak-anak di Banggai agar dorong punya wahana sarana untuk batangkis hal-hal negatif. Kalau so tak isi dengan yang positif dan negatif pasti tak masuk. Ya. Yang kedua, tumbuh kembangnya mereka tertata bagus karena otak kanan dikembangkan. Betul. Kalau otak kanan dikembangkan itu biasanya kreativitasnya tumbuh, pengambilan keputusannya jadi lebih berani. Kalau orang kiri dia yang berani, pokoknya dia so tahu panas dia yang pegang. Oh, otak kanan kan panas itu. Oh, cara lain. Pegang dulu kan. Iya, jadi karena otak kanan adalah otak si pencoba. Makanya kalau orang dulu bilang, kalau ada istilah pernah, kenapa orang bodoh-bodoh itu sering sukses? Nah, tidak. Karena orang bodoh-bodoh itu kan kebanyakan kanan ya, dan dia berani mengambil keputusan. Iya. Berani mengambil risiko. Iya, contoh nih, dia berhenti dari tempat kerja hanya untuk mengembangkan sesuatu. Dia berani. Tapi kalau orang otak kiri, dia tidak akan mengambil keputusan. Dia pikir kalau dia mundur, DP anak mau makan apa dalam beberapa bulan, sudah saja, tak usah aja bersiko. Nah, gitu itu orang otak kiri nih. Kalau otak kanan, itu tak kumpul memang kalau dorong bilang dulu peringkat-peringkat bawah. Si otak kanan ini sebenarnya tidak berkaitan memang antara yang si peringkat dengan tidak punya kaitan, dan juga tidak punya kaitan di soal kecerdasan orang ya. Iya. Tidak punya kaitan sama sekali. Ini hanya soal kebiasaan kecil yang dulu dibangun. Dulu nggak terbiasa apa waktu kecil kan? Sekarang terbiasa apa? Kalau di teater teman-teman sudah terbiasa berkomunikasi dan lain-lain. Mudah-mudahan pas besar lancar-lancar juga ketemu saja. Orang kan? Nyaman untuk berbicara dengan orang banyak. Akhirnya ketemu Iqbal, kita sharing dan kita jalan sama-sama. Makanya kita ada kelas di tanggal 10, 11, 12 ya. Untuk kelas teater pertama yang kita buat dengan target hanya sekitar 20 orang maksimal. Ini jadi awal, mudah-mudahan tadi itu kita juga berharap iklim teater juga bisa tercipta bagus. Kemarin cerita ke Kak Lady juga soal kapan nih Sigma bisa ikut membantu soal entertain teman-teman di dalam pementasan. Itu tuh menarik sebenarnya. Langsung bicarakan sama Abdi juga. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut teman-teman karena soal durasi. Gitu ya. Iya. Kita sudah di angkat-angkat tangan. 3 hari ini. Iya. 3 hari itu workshop, Bos. Saya kira mau bicara subuh. Aduh. Mohon maaf ya, orang ada tunggu di luar. Ada. Iya. Oke. Jadi mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dulu ke teman-teman yang ada di luar, mungkin yang saat ini juga sementara mungkin ya bekerja di bidang teater juga kan? Atau ada teman-teman di luar sana yang masih ragu gitu kan? Iya. Mau gabung di dunia teater, saya mau gabung tapi saya gitu ya. Atau ada teman-teman yang mungkin ingin jadi penikmat. Nah, mungkin bisa disampaikan sesuatu. Oke. Mungkin hal yang ingin saya sampaikan tuh simple. Bahwasannya untuk kakak-kakak, untuk adik-adik atau siapapun lah di luar sana yang mungkin ingin berteater atau sudah berteater atau sedang melakukan teater, ayo torang sama-sama saja, tidak perlu lagi torang saling menghancurkan satu sama lain. Sebagai seorang teaterawan, seniman, kita mengatakan diri kita gitu, atau dikatakan orang lain, harapannya saya seperti yang dibahasnya Kak Andi tadi, kita harus banyak-banyak berkolaborasi. Karena dengan berkolaborasi itu akan menciptakan karya yang menarik begitu. Karya yang menarik itu yang akhirnya akan membawa kita ke satu tempat yang kita inginkan. Bagaimana teater itu bisa dihargai. Dan satu hal, teater itu adalah hal yang menyenangkan. Saat teater sudah tidak menyenangkan, tinggalkan. Dah, itu aja. Oke, cukup sekian. Belum update. Ya, siap. Silakan, Di. Bapak. Iya. Pesan-pesan. Di sini ke posisi kamera. Oke, buat teman-teman di luar sana, masyarakat Kota Loop dan sekitarnya, saya akan maju bukan. bukan. Jadi buat teman-teman, ketika ada flyer atau informasi tentang pementasan teater apapun itu,
dan kelompok teater manapun yang menyelenggarakan, jangan sanksi dulu, jangan kemudian ada pendapat bahwa ini bakalan tidak menarik, ini bakalan tidak enak untuk ditonton. Jangan pernah menjudge sesuatu yang teman-teman belum tahu sebenarnya hal itu apa. Untuk itu kalau misalnya ada pertunjukan teater yang kemudian dibuat oleh anak-anak Luwuk, kawan-kawan di Luwuk, terutama Athena. Nah itu lagi, terutama Athena dan kelompok teater manapun, coba diikuti, dinikmati, karena di teater itu banyak pelajaran yang bisa kita peroleh. Kita bisa belajar berbagai macam kesenian dalam satu kali pementasan. Dan kami tidak menjamin karena itu tergantung selera dari masing-masing. Tapi kami optimis kalau teman-teman menonton, menikmati teater, pasti ketika balik teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan akan ingin untuk menonton kembali. Untuk itu tetap berprasangka baik terus terhadap teater. Itu. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak ini Iqbal, terima kasih banyak. Kami Siap, terima kasih. orang terima kasih. Budi. Bambang enggak? Abdi, terima kasih banyak. Siap, teman-teman, kita tutup untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support Sigma Podcast sampai sejauh ini. Siap. Kita akan coba terus mengundang orang-orang yang benar-benar bisa bercerita makna banyak tentang segala hal ya, tentang hidup. Kemudian suatu saat bisa jadi kita membahas soal kejombloan juga bisa jadi. Oh, itu menarik itu. Menarik. Yang penting pastikan bahwa teman-teman sudah jomblo cukup lama. Iya. Akhir kata dari saya, teman-teman, tidak ada sebuah karya yang besar tanpa pemiliknya yang penuh dengan kesyukuran akan karyanya sendiri. Kan? Sadis. Iya. Sama bilang tadi. Karena Google ya. benar, apapun yang orang lain bilang itu hanya sekedar masukan. Betul. Nah, itu kita tidak perlu merasa rendah, tidak perlu merasa lebih kurang gitu ya. Karena itu juga tidak penting. Kita tahu sendiri bahwa kita telah melakukan hal yang luar biasa untuk diri sendiri, untuk sebuah karya. Intinya terus berkarya, teman-teman yang ada di luar sana, di Luk Banggai gitu ya. Dan ditunggu karya-karya selanjutnya. Siap. Oke. Dari saya Andi Angyo, Sigma Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.